Ada 5 faktor yang penting yang harus kita bangkitkan di dalam diri kita. Tetapi ya kita juga tidak akan membahas semuanya ini. Tidak selesai-selesai nanti. Maka itu kebijaksanaan itu sangat-sangat penting. Bijaksana itu bagaimana kepandaian kita. Kepandaian kita, kecerdikan kita, cara berpikir kita sampai kita mengerti dengan paham bahwa kebijaksanaan itu ditekankan oleh Sang Buddha. Tetapi kalau kita lihat dari agama tetangga, mereka tidak menekankan kebijaksanaan. Mereka menekankan harus percaya. Itu berbeda. Percaya otomatis gampang. Bijaksana itu wangel. Sulit untuk mendapatkan kebijaksanaan itu. Maka itu kebijaksanaan ini sangat-sangat penting. Siapapun yang bijaksana itu dia memiliki satu pandangan yang benar. Pandangan benar ini artinya cara memandang arah pikiran kita itu kemana. Kalau kita sering yang kita pandang, yang kita hadapi tiap hari itu, masalah yang ada di luar diri kita. Masalah kerjaan, masalah di toko, masalah keuangan, masalah anak buah, masalah anak-anak, masalah pasangan hidup kita. Ini pandangan kita selalu ke sana. Ternyata itulah yang jadi masalah demi masalah yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi kita tidak sadar kalau kita itu, Sang Buddha katakan ini salah. Tapi ya dunia mengatakan itu wajar tuh, dunia harus begitu. Itulah yang dikatakan, kalau kita memang mau latihan, ternyata kita harus masuk ke dalam. Masuk ke dalam, memandang ke dalam pikiran kita. Pandangan benar itu akan bisa muncul kalau kita masuk ke dalam untuk memahami apa itu yang dikatakan pikiran yang benar. Kalau pikiran benar ini sudah kita ketahui, yaitu aloba, adosa, dan amoha. Pikiran kita tidak mengarah ke arah keserakahan, tidak masuk ke kebencian, tidak masuk ke ketidaktahuan. Jadi kita bebas dari semuanya. Bagaimana arahnya itu? Bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan. Kalau ini bisa dijalankan, berarti kita sama sekali tidak pernah menderita dalam hidup kita ini. Tetapi kita ternyata, waduh, kita tiap hari ada dosa, ada moha, ada loba, semuanya ada, muncul dalam pikiran kita. Jadi wajar kalau kita selalu mengalami masalah demi masalah dalam manajemen pikiran kita yang salah arah. Jadi itulah yang dikatakan sulit untuk menemukan kebijaksanaan yang sungguh-sungguh terwujud di dalam diri kita ini. Kalau ini sudah ada, kita kembangkan otomatis Sang Buddha itu sudah sempurna, luar biasa. Ketika dia sempurna mencapai kebuddhaan, 45 tahun beliau tidak pernah menderita dalam pikirannya. Kalau masalah panas, dingin, lapar, gigitan nyamuk, gigitan semut, itu sudah biasa itu. Bukan sesuatu yang dikatakan itu bukan penderitaan. Ada penderitaan tapi tidak ada artinya. Tetapi yang menjadi makna yang terbaik penderitaan dan pikiran kita itu yang harus kita atasin dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya kita bagaimana caranya kita ini memiliki kebijaksanaan yang sesungguhnya, sehingga kita juga tidak pernah menderita dengan pola pikir cara Sang Buddha, sehingga kita juga expert, mahir di dalam tata kelola yang tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya. Itulah yang dikatakan Sang Buddha sudah mendapatkan semua ini, beliau baru mengajarkan. Kalau beliau belum menemukan
kebudayaannya, yang diajarkan ya begitu-begitu itu, seperti para biku yang belum apa-apa yang ceritanya dhammanya seperti itu. Tetapi kalau Sang Buddha berbeda sekali, karena Sang Buddha itu memahami dengan jelas tiap-tiap orang itu apa yang mereka butuhkan. Kalau kita sudah yakin bahwa siapapun juga yang belajar dengan sungguh-sungguh untuk melihat dalam batin dan pikirannya, akhirnya dia mengerti dengan jelas dan terang. Pertapa Siddhartha 6 tahun belajar untuk melihat dalam batin dan pikirannya. Disitulah dia baru menemukan intinya sang batin yang bebas dari semua penderitaan beliau dapatkan. Kita juga sama, punya intinya, yaitu di dalam kesadaran kita. Disitulah intinya, sadar sempurna, kita baru bisa menemukan apa itu yang dikatakan tercerahkan sempurna. Bukan di luar. Akhirnya disitulah kita baru yakin. Ternyata yang diajarkan Sang Buddha itu dhamma yang ada di dalam diri kita juga. Jadi semuanya Buddha, Dhamma, dan Sangha itu ada di dalam diri kita semua. Bukan di luar diri kita. Bukan kita nggak dibaca, oh Dhamma itu kan kitab-kitab suci loh, itu yang ada di perpustakaan kitab suci itulah Dhamma. Salah. Dhamma itu ada di keenam indera kita. Mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Kalau kita bisa memahami tata cara kerjanya dari keenam indera ini, mana yang membuat kita menderita, kita tidak kesana lagi. Mana yang membuat kita bisa bahagia, arahkan yang lebih menyenangkan dan penuh kebahagiaan itu berulang-ulang untuk memancing pikiran kebahagiaan itu muncul. Itulah yang dikatakan dhamma yang kita kenal secara kasarnya. Tetapi kalau dhamma yang dalam sekali itu ada di dalam batin dan pikiran kita. Pikiran inilah yang dikatakan dhamma yang murni. Dipelajarin terus untuk memahami semua itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah menguasai, memahami pikiran kita sendiri, ya kita lihatlah para suciwan yang berhasil semuanya itu, mereka itu banyak meditasi. Mereka tidak sibuk keluar. Mereka hanya dalam masuk ke hutan, lihat dalam pikirannya. Termasuk kita lihat Tatmo Josu, dia duduk meditasi menghadap ke tembok 9 tahun untuk belajar akan pikirannya terus-menerus. Akhirnya dia juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tidak, kita kalau ada yang berani begitu ya 9 tahun aku mau nyepi. Aku mau menemukan Buddha di dalam diriku. Wah, itu bagus. Ada enggak yang mau daftar 9 tahun? Siap untuk jadi pertapa. Nah, kalau semuanya ada yang seperti itu, punya semangat seperti itu, wah, ini namanya murid Buddha yang sesungguhnya. Nah, itu baru kita ada kemajuan nanti, karena punya semangat. Kalau kita sekarang hanya dapat cerita-cerita begitu ya, nggak ada motivasinya, nggak ada semangat, nggak ada niat. Akhirnya ya melempem, perlu nanti digoreng lagi. Nah itulah, jadi kita paham bahwa dhamma itu juga ada di dalam diri kita. Akhirnya kalau kita sudah melaksanakan dhamma itu secara nyata, kita inilah yang jadi siswanya Sang Buddha. Siswa Sang Buddha itu adalah mereka yang sudah agak pandai menggunakan keenam inderanya, mengurangi yang negatif supaya berkurangnya penderitaan, memasukkan yang positif untuk mengetahui cara meningkatkan kualitas kebahagiaan itu bertambah itu bagaimana. Itulah positif dan negatif tulus. Kalau kita positifnya lebih dominan otomatis
kita akan mendapatkan sesuatu cara berpikir kita sudah berbeda dengan umumnya. Karena kita sudah tahu dominasi energi positif kita itu lebih kuat, lebih mantap, lebih kokoh. Jika dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita menjadi siswa Sang Buddha akan mendapatkan manfaat yang kita rasakan. Kalau kita dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan di dalam kualiti batin dan pikiran kita. Iya ya, aku dari jadi umat Buddha sudah sekian puluh tahun, sudah 60, sudah 70, sudah 30, 40. Tapi pikiranku kok tetap sama ya, kok bingung terus ya, tetap juga tersinggung lah, takut ini, khawatir itu. Nah itulah berarti kita ada sesuatu yang masih salah di dalam keyakinan kita terhadap Sang Tiratana, karena kita masih belum ada minat untuk membangkitkan ketika belian itu bisa muncul dan berkembang dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Kalau kita anggap ini berlian, ini sangat berharga, ya kita harus ada semangat itu. Maka itu kalau sudah tiratana mantap dan kokoh, akhirnya kita juga yakin bahwa hukum karma itu siapapun yang percaya atau tidak percaya tetap berlaku. Gampangnya gini, kita tidak usah ngomong sesudah mati ada rebirth atau ada lahir dan mati, itu tidak usah ngomong. Kita ngomong aja cara menggunakan mata kita. Sebab mata kita ini sering melihat hal-hal negatif, akibatnya langsung negatif dalam pikiran kita. Telinga juga sama. Sebab kita sering mendengarkan hal-hal negatif, responsif negatif dalam pikiran kita muncul. Pikiran juga sama, sebab pikiran kita senang memikirkan hal-hal negatif, timbullah stres untuk diri kita. Itulah sebab akibat yang nyata yang bisa kita terima bahwa ini terjadi pada semua orang, percaya atau tidak percaya, seperti itu adanya. Maka dari itu Sang Buddha setelah kita yakin terhadap hukum karma seperti ini, barulah kita nanti sampai di mana semangat kita untuk bisa berusaha apapun. Semangat ini bisa dipakai ke arah bisnis juga bisa. Semangat ini juga bisa dipakai ke arah perkembangan batin kita. Semangat yang kita keluar itu ya apapun juga yang pernah kita alamin kerugian dalam bisnis kita, oh ada kesalahan caranya seperti ini, jangan diulang seperti itu supaya kita tidak masuk kerugian itu lagi. Tetapi kita juga sering mendengar ada teman-teman kita dia rugi dengan cara usaha yang lain yang belum kita kerjakan. Misalkan ada yang main falas misalkan. Kita tahu dia main falas itu ruginya 1,5 M. Kita belum pernah main. Nah, jangan ikutin cara mereka itu, karena kita tahu itu pasti merugikan. Membuat kita rugi secara ekonomi. Tetapi kalau kita sekarang melihat bahwa apa yang sudah kita usahakan, bisnis yang kita jalankan, ini bisa membuat keuntungan. Lalu bagaimana mengembangkan keuntungan itu? Nah, itu dimajukan lagi. Itu dipakai ke dunia ini. Tetapi kalau dipakai ke dalam diri kita, hal-hal yang negatif yang pernah kita lakukan, ya otomatis jangan dilakukan. Yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan ini negatif. Karena kita tahu itu membuat reaksi negatif untuk diri kita. Ada negatif yang orang-orang lain melakukan, tapi kita belum melakukan. Kita cuma dengar, oh dia begini. Nah, yang negatif seperti mereka itu kita belum pernah jalankan. Kita berusaha tidak mengikuti cara negatif itu. Nah, itulah yang dikatakan ada usaha yang negatif kita tidak jalankan. Tetapi ada positif yang telah kita kembangkan di dalam diri kita. Seperti kita rajin datang ke wihara.
ada meditasi, kita ikut meditasi. Kita tahu ini positif, ini baik. Nah, kita jalankan. Tetapi kalau kita jalankan ini, ya katakanlah seminggu cuma sekali. Kamu sering berapa kali? Ya, tiap minggu saja, Bante, seminggu sekali, ya seperti itu. Ini kan kita ada hal positif yang kita jalankan. Ternyata yang positif yang kita jalankan ini sudah kita rasakan manfaatnya. Supaya kita mendapatkan manfaat yang lebih banyak, otomatis kita harus meningkatkan, memperbanyak energi positif itu. Misalkan ya kita di rumah kita adakan kebaktian sendiri, pagi dan malam, meditasi sendiri, bersama-sama, suami, istri, dan anak-anak. Jadi dengan cara inilah yang dikatakan usaha benar itu, semangat kita itu sudah masalah yang di luar itu, bagikan ada masalah di luar. Bagaimana caranya pikiran kita itu tidak sampai mempermasalahkan? Itulah yang dikatakan kita bisa menciptakan kondisi yang diharapkan oleh saudara. Perhatian benar itu seperti itu. Kalau ada masalah terus, tapi kita masih kecemplung, ya masalah terus, tanpa kita sadari kita tidak memahami teknik seni yang diajarkan sang Buddha supaya kita tidak pernah mendapatkan masalah dengan hal apapun juga. Sehingga dengan cara seperti ini yang dikatakan bagaimana kita mengatasi masalah. Jika itulah yang dikatakan belajar Buddha Dhamma itu supaya kita dapat manfaat. Kalau kita belajar Buddha Dhamma tapi tidak dapat manfaat, ya cuma senang dengarkan ceramahnya Bante, bagus ya ceramahnya, bagus ya, tapi pelaksanaan kita masih belum bisa apa-apa, masih non-foto, masih stres kabeh. Itu kan seolah-olah kan kita tidak mendapatkan manfaat dari apa yang Sang Buddha ajarkan. Karena Sang Buddha itu mengajar kita untuk menata kehidupan kita dengan manajemen yang sangat canggih, sangat ahli, penuh dengan seni, yang sangat-sangat efektif, membuat kita bisa lebih damai dan lebih bahagia. Itu penting. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan perhatian itu kalau sudah benar, sudah baik, supaya kita bisa fokus sebagai kekuatan. Fokusnya inilah konsentrasi yang benar, sehingga kita akan bisa mendapatkan kekuatan demi kekuatan masuk di dalam kedamaian yang lebih mantap, lebih kokoh. Maka dengan inilah yang dikatakan bahwa konsentrasi itu ada hubungannya dengan meditasi kita. Maka kalau meditasi ini bisa dijalankan,
kita lebih rajin lagi meningkatkan meditasi kita, otomatis itu akan membawa kemajuan yang sangat-sangat besar untuk diri kita. Kalau kita meditasinya itu hanya dilatih saat kita hanya di wihara, kita hanya dapatnya sedikit. Karena semua itu diciptakan oleh kebiasaan demi kebiasaan kita. Kalau kita hanya meditasi saat di wihara 1 minggu 5 sekali, meditasi di wihara cuma 5 menit. 24 jam kita pikir macam-macam. Wah, loncat sini, loncat sana. Bingungnya banyak. 24 jam, 23 jam berapa menit itu kita bingung terus pikirnya nggak pernah tenang. Lalu kita, aku ini sudah umat Buddha loh, 40 tahun, 50 tahun kok masih kacau loh banyak pikiran. Lah iya kan, semuanya kan tergantung kebiasaan dan kebiasaan kita. Meditasinya cuma 5 menit, mintanya tenang 5 jam, bisa kan? Ya nggak bisa. Jadi kalau kita mau mencari ketenangan itu, dia harus tambah. Untuk menambah ini lah perlunya ada perjuangan, perlunya ada tekad, perlunya ada semangat, memikirkan gimana caranya untuk mengembangkan supaya kita lebih banyak latihan kasihnya. Kalau ini tidak pernah dilakukan, tidak ada penambahan, otomatis kita sudah tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana untuk memajukannya. Untuk memajukannya kita tergantung perjuangan kita. Kalau kita mau berjuang itu ternyata ya semuanya sama kok. Kita mau sekarang ya bertekad. Misalkan kita mau sekarang, kalau sekarang kita bisa meditasi di rumah 10 menit, 20 menit, atau 30 menit tata setiap harinya misalkan. Atau kita, iya ya, saya meditasinya hanya waktu di wihara 5 menit saja. Nah dengan demikian ya kita nanti mulai sekarang ya pulang, nanti tiap malam mau tidur meditasi 5 menit. Pagi bangun meditasi 5 menit bisa. Kalau kita mau maju lagi bertekad. Bertekad itulah yang dikatakan kita punya aditana. Ini bisa dibangkitkan untuk menyempurnakan otot-otot yang masih lemah. Kita sudah tambah kekuatan dari diri kita. Jadi kita tambah. Tiap minggu aku bertekad cukup ditambah 5 menit tiap minggu. Jadi kalau kita punya tekad dijalankan dengan sungguh-sungguh tiap minggu 5 menit, tiap minggu 5 menit lagi, tiap minggu 5 menit. Ingat, walaupun sekarang kita nggak bisa 5 menit, no problem. Tapi tekad usaha kita, kejujuran kita, bahwa aku mau berjuang untuk membiasakan menemukan kedamaian dalam pikiranku supaya aku mengikuti cara Sang Buddha karena beliau berjuang 6 tahun. Orang bilang 6 tahun sengsara. Tapi sebenarnya tidak ada sengsara. Mereka berjuang dengan penuh semangat. Hanya menemukan kebahagiaan yang tertinggi. Kalau kita mau bahagia, ikuti cara dia. Kita harus berjuang. Berjuangnya yaitu tiap minggu tambah 5 menit, tiap minggu tambah 5 menit. Kalau bisa begitu, kalau disipwa, wah, 5 kali 52 itu berapa? 260 menit plus 5 menit tadinya. Wah, ini mengikuti cara Sang Buddha, termotivasi, membawa semangat, dilaksanakan. Tahun depan ketemu lagi Bante, aku sudah bisa duduk 2 jam. 65 apa tuh? Kalau 260 menit itu kan berapa itu? Ya, 4,5 jam. Hebat tuh. Wah, bisa. Ya itu luar biasa kalau kita bisa melatih seperti itu. Tetapi kan itu setahap demi setahap, pelan. Tapi meyakinkan ada sesuatu yang kita perjuangkan untuk mencapai tujuan dan kita harapkan.
Jadi konsentrasi itu terbentuk, ketenangan bisa kita peroleh kalau bisa 4 jam. Jadi dengan inilah yang dikatakan, oh ternyata kita mau tenang itu bukan minta sama Sang Buddha, bukan cuma datang ke wihara seminggu sekali, duduk 5 menit, mintanya bisa tenang 5 jam. Tapi kita berusaha 4 jam, 5 jam, 6 jam, dibiasakan seperti itu otomatis. Apa yang kita harapkan tenang itu akan kita peroleh. Kalau kita dari dulu sama sekali tidak memahami bahwa ketenangan itu adalah harta yang lebih berharga daripada kita mendapatkan ratusan triliun. Karena kita tahu Lim Shuyong yang sudah kaya raya punya ribuan triliun aja, hartanya tidak dibawa. Tapi kita semua berjuang untuk mau tiru sama Lim Shuyong supaya punya juga ribuan triliun. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Walaupun dapat nanti dia juga ditinggal. Pikiran kita tidak ada ketenangan sama sekali. Karena fokusnya hanya manikam terus. Jadi kita tidak bisa konsentrasi. Yang dicari itu, yang diusahakan itu. Akhirnya ketenangan kita peroleh. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha itu harusnya terjadi keseimbangan. Dunia kita memang butuhkan di dunia ini. Tetapi kita juga perlu mencari kekayaan batin. Bagaimana kita bisa memanfaatkan supaya kita ini bisa menemukan ketenangan itu. Maka dari itulah yang dikatakan di dalam samadhi itu bukan berarti kita duduk seperti ini terus. Di dalam samadhi itu dalam aktivitas kita sehari-hari itu juga bisa dijalankan. Kalau kita tidak tahu caranya menjalankan, akhirnya kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa melaksanakan. Tapi misalkan kita dari rumah ke wihara ini, dalam perjalanan itu apakah itu 10 menit? Kalau kita tanya, apa yang ada dalam pikiran kita? Ditanya, apa yang saya pikirkan dalam perjalanan dari rumah ke sini? Iya ya, apa ya? Kalau ditanya, kita nggak tahu apa yang saya pikirkan waktu itu. Nah inilah dalam 10 menit ternyata kita ada mohanya, tidak tahu arah kita kemana. Jadi kita tidak tahu, membiarkan pikiran itu semburat sesuka-sukanya. Dari sini, lari sana, meloncat sana, mikirin 1.001 macam. Ini ya kalau kita lihat, kalau kita seperti di rumah itu nanti ada akuarium, mungkin kita lihat ikannya apa berenang bolak-balik, tapi ikannya kerja apa sih kok begini ya? Dia bolak-balik begitu. Apa ya yang dikerjakan? Kan tidak dapat apa-apa, bolak-balik seperti itu. Kalau ikannya bisa ngomong ya, awakmu ya aku mau duai loh. Jadi bolak-balik mau duai, tidak ada bedanya. Karena apa? Perbedaan kita dengan ikan itu tergantung isi dari pikiran kita. Kalau kita dalam perjalanan itu tidak mengisi dengan energi positif, itulah yang dikatakan tanpa kita sadari, pikiran kita itu tidak ada bedanya dengan pikirannya binatang. Karena kita manusia adalah makhluk yang memiliki batin yang tinggi, kita berbeda dengan binatang itu. Maka dari itu kita harus punya pegangan. Pegangan kita bersama itu harusnya kita paham bahwa kita sadar, kita introspeksi diri kita, pikiran kita masih bersih, masih lincah, masih banyak yang dipikirkan, masih banyak masalah dalam pikiran. Bagaimana pikiran ini tidak kacau, tidak bingung, tidak stres, supaya kita mendapatkan yang lebih tenang itu bagaimana? Maka itu, untuk ini ternyata kita harus tahu seperti apa yang tadi kita baca parita di Brahma Vihara. Aham sukito homi,
semoga aku berbahagia. Kalau kita hanya membaca pada semoga aku bahagia, tapi kita tanya bahagia model apa yang kita dapatkan? Maka dari itu yang Buddha mengatakan siapapun juga yang ingin bahagia itu, dia harus memiliki pikiran-pikiran positif yang dibangkitkan. Jadi dengan pikiran ini yang dikatakan kita sadar kalau pikiran kita masih memang begitu, gesit, lincah, banyak yang dipikirkan, masih kacau, masih bingung, masih stres, berarti ada keliruologi di dalam tata kelola cara berpikir kita karena kita masih belum punya pegangan. Membiarkan sakar PDW melayunan dia pikirannya sesuka-sukanya. Kita bilang, aku ini sungguh loh, suka loncat sini, loncat sana, nggak pernah diam. Sungguhnya sungguh. Sekarang kita ngikutin, kita mau jadi Buddha. Buddha itu sifatnya apa? Buddha itu sifatnya maha sadar, maha damai. Kita mau mendekatilah ke arah kebuddhaan. Jadi kita tidak usah ucapkan aku sudah mau sadar, mau damai. Kita ucapkan aku mau sadar, kesadaranku itu masuk di dalam kedamaian yang aku inginkan. Dengan cara demikian ya kita pegangan kita mengsugesti diri kita masing-masing. Mulai saat ini nanti pulang jalan kaki ya sadar damai, sadar damai, sadar damai, sadar damai, sampai di mobil duduk sadar damai, sadar. Yang bagian setir ya cukup setir ucapan dan batin sadar damai, sadar damai, sadar damai. Karena apa? Karena kan tadi kita aham sukito homi, semoga aku bahagia. Di mana ada pikiran muncul pikiran yang positif, itulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita. Kalau kita tidak tahu bagaimana kebahagiaan bisa muncul, cuma hanya baca parita, bacanya suruh baca parita, aham sukito homi, tapi bingung bahagia di mana ya, di mana kebahagiaan itu tidak tahu kita. Hanya kita tahu kesimpulannya di mana kita mampu memimpin pikiran kita setiap saat dengan energi positif, dengan sadar damai itu sudah sarana untuk bisa menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Kalau ini bisa dibentuk, diciptakan, jadi kita juga bicara yang lain. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua masalah. Doa kita seperti itu. Ternyata kita semua masih ada penderitaan, masih ada kebencian, masih ada ketakutan, masih banyak pikiran-pikiran negatif, masih banyak masalah dalam diri kita. Maka dari itu yang dikatakan kata-kata ini bukan sekedar cuma diomongin, tetapi kita merenungkan di mana kita bisa terbebaskan dari semua itu. Itulah caranya kita baca parita dan kita bisa mempraktekkan ke dalam diri kita untuk bisa menciptakan, memilih cara berpikir kita itu tidak seperti kebiasaan kita yang masih salah itu cara berpikir kita. Maka itu kita harus tahu penderitaan kita masih ada, ketakutan kita masih ada, masalah kehidupannya, kesakitan juga kita rasakan. Bagaimana kita bisa mengatasi semua itu? Sekarang kita memberikan perumpamaan hal-hal negatif itu kita masukkan ke dalam satu kotak. Di dalam kotak itu ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, ada masalah yang begitu kompleks, pikiran negatif ada. Tapi kita semua sudah terbiasa. Kesadaran kita itu masuk dalam kotak itu. Jadi jadilah kita meminta masalah itu terus. Maka dari itu Sang Buddha meminta kita bagaimana kita sudah bisa terbebaskan mengeluarkan kesadaran itu di luar kotak itu. Kalau kita mampu mengeluarkan kesadaran di luar kotak ini,
kita hanya menjadi pengamat. Memang betul, di dalam kota itu masih ada penderitaan, masih ada kebencian, masih ada ketakutan, masih banyak masalah yang kita pikirkan, pikirannya selalu muncul, ada di situ. Kalau kita yang mengamati itu, seolah-olah kita bisa ada dua hal. Di situ ada gelombang yang negatif itu yang buat aku menderita, tapi sekarang aku hanya mengamati saja, tahu saja. Itu hanya ada seperti itu. Tapi kita tidak mengatakan, aku di dalam penderitaan, aku di dalam kebencian itu, aku di dalam masalah itu. Tidak mengatakan seperti itu. Ada penderitaan, ada masalah, ada ketakutan, ada kebencian. Tapi kita hanya tahu, tak amati saja. Hanya kita tahu. Ternyata yang ngamati ini, yang tahu saja ini yang dikatakan kesadaran. Yang penderitaan, yang ketakutan, yang khawatir ini, itu ada permainan pikiran kita. Di situ kita tahu, oh begini tuh. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, otomatis kita semuanya kalau mengerti, tidak mau kecemplung, ikutin pola pikir kita yang salah, kita menderita sendiri, kita benci sendiri, kita takut sendiri, kita stres sendiri. Tetapi kita masuk dalam setengah. Dalam arti kata, kalau kita bisa membiasakan selalu sadar di dalam kesadaran itu sendiri, tidak mau dipermainkan oleh permainan pikiran itu, sehingga kita tidak terhanyut oleh penderitaan, itulah maksudnya kita sudah bisa membaca yang katakan semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua masalah, bebas dari kesakitan. Oh, caranya seperti itu. Kalau kita masih kecemplung masuk mengikuti penderitaan, ya ini akhirnya kita semuanya sama, cuma omong doang, tapi belum tahu cara memanage pikiran kita supaya kita bisa menemukan itu bagaimana. Itulah. Jadi kita itu baca kita itu adalah makna itu direnungkan, dianalisa, diselidiki. Kalau kita sudah tahu demikian ini, nanti kita akhirnya akan memiliki satu kekuatan lagi. Bagaimana kita bisa membangkitkan yang namanya kebijaksanaan sebagai kekuatan kita. Kebijaksanaan itu ada dua faktor, pikiran yang benar dan pengertian yang benar. Kalau kita sekarang ini, apa yang dikatakan pikiran yang tidak benar itu apa? Yang bagaimana? Pikiran yang tidak benar itu kalau kita masih condong ke hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita ini nggak senang, aku nggak suka itu, tidak senang, tidak suka, tidak senang, tidak suka, lama-lama bisa menimbulkan kebencian. Yang kita katakan masih ada kebencian dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita ada, aku suka yang ini, aku suka yang itu, aku mau yang ini, aku mau itu, itu bisa menimbulkan keserakahan kita. Jadi kita semua ada pikiran-pikiran itu, ada keserakahan, ada kebencian. Tapi keserakahan dan kebencian itu muncul karena kita sesungguhnya masih belum begitu pandai mengolah. Pikiran kita masih terombang-ambing kedua hal ini, sehingga menyebabkan kita tidak pernah mendapatkan ketenangan di dalam pikiran-pikiran yang benar itu. Maka itu yang dikatakan ini perlu direnungkan, perlu dianalisa, perlu dipelajari terus-menerus. Bukan sekali kita ngomong, oh aku ngerti, belum. Kita harus sering mendengarkan, sering membaca buku, sering menganalisa dan menyelidiki bagaimana kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang benar itu. Kalau kita sudah memiliki pikiran yang benar itu, hanya nanti akan dengan sendiri kita mengerti dengan jelas. Mengerti dengan jelas itu karena sudah terbukti betul juga dengan pikiran benar ini akan menimbulkan pengertian benar.
Pengertian benar itu artinya kalau kita kecemplung dalam kebencian, kita menderita. Kalau kita kecemplung dalam kesalahan, kita bisa menderita. Kalau kita kecemplung dari ketidaktahuan yang mengolah pikiran kita, kita menderita. Kalau kita bisa membebaskan pikiran kita dari kebencian, bebas dari kesalahan, bebas dari kebodohan, tahu saja. Disitulah kita akan memahami dengan jelas. Itulah caranya untuk membebaskan. Dengan pandangan-pandangan yang salah, kita singkirkan, kita memiliki pandangan yang benar, kita lebih damai, kita lebih bahagia, kita memiliki kekuatan, kemantapan, kekokohan, dan batin dan pikiran kita. Kita rasakan inilah manfaat yang kita peroleh karena semua itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita memilih cara berpikir kita yang sangat-sangat baik, kita tata sedemikian rupa sehingga kita memiliki kelima kekuatan ini, sehingga itu membuat kita lebih mantap, lebih kokoh, akhirnya kita akan mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Maka itu kita harus tahu bahwa sesungguhnya batin kita ini kebanyakan masih senang keluar melalui keenam indera kita. Ketika batin ini keluar melalui keenam indera, mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, ingin ini, mau yang itu, mencari sesuatu sensasi yang kita ingin dapatkan. Itu bisa menimbulkan kesalahan kita. Sudah dapat sesuatu yang kita ingin dapatkan, kok sedikit ya mau yang dibayar. Loh, kok tidak enak ya, kita tidak senang, kecewa. Itulah membuat kita tidak pernah tenang. Pikiran keluar itu penyebab dari semua penderitaan kita. Akibatnya kita langsung menderita saat itu juga. Maka itu Sang Buddha meminta kita, marilah kita dengan jujur mulai sekarang berusaha pikiran melihat dengan pikiran kita. Karena inilah jalan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing, supaya kita bisa membuang sampah-sampah yang ada dalam pikiran kita, bersihkan, jernihkan semua sehingga tidak ada sampah lagi. Itulah yang namanya pikiran kita segar, pikiran kita jernih, pikiran kita bebas dari semua masalah. Sehingga kalau kita mampu seperti ini terus-menerus, belajar seperti ini terus-menerus, lama-kelamaan kita juga mahir dengan sendiri. Bukan langsung apa yang dikorbankan oleh bantainya langsung kita terserahkan, tidak kita. Kita harus mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, apa yang dijelaskan oleh para biku, dipraktikkan, dilaksanakan, dijalankan, baru hasilnya itu akan muncul. Maka dari itulah yang dikatakan kalau ada retret, ya kita ikut. Ada tempat mana yang mengatakan 1 minggu, ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu, ikutin. Nah dengan cara seperti itulah kita langsung direct mempraktekkan apa yang Sang Buddha ajarkan supaya kita lebih mantap, lebih kokoh untuk bisa menimbulkan kekuatan-kekuatan itu muncul dengan mantap dan kokoh di dalam diri kita masing-masing, sehingga cara menemukan kebahagiaan, kedamaian yang kita cita-citakan itu makin lama makin berkembang. Untuk apa ini? Karena Sang Buddha yang mengatakan manusia itu punya tujuan yang jelas. Bagaimana kita bisa kaya secara duniawi, Anda sudah jalankan semua. Tetapi kita juga ada cara untuk memperkaya batin kita. Ini yang masih kurang, masih terlalu sedikit kita jalankan. Jadi kita belum menemukan kekayaan batin kita. Kalau kita sudah sering mengembangkan kekayaan batin kita, ini akan membuat kita meningkat. Meningkatnya ya setidak-tidaknya jana pertama itu, ketenangan tingkatan pertama itu sudah kita peroleh. Kalau kita sudah mencapai tingkatan pertama kita peroleh, kita mau lebih tenang, lebih bahagia lagi, gimana? Ternyata perlu
untuk meningkatkan jana yang kedua. Kalau kita sudah menemukan ini kok lebih bahagia lagi, nah perlu ditingkat lagi, ada tingkatan yang ketiga yang lebih damai lagi, lebih bahagia lagi. Dan akhirnya ya tingkatan keempat, di situ sudah mantap, kokoh, seimbang, tidak ada masalah apapun juga, ini damai sekali. Di situ dikatakan, oh ternyata kita menemukan kebahagiaan yang seperti ini. Di dunia ini bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan. Bukan nanti kita akan memudah, nanti kalau mati ya baru masuk surga. Itu terlambat. Kita di dunia ini bisa menemukan ketenangan, kedamaian yang luar biasa akan kita peroleh. Bukan nanti sudah mati baru kita peroleh. Kalau ada yang katakan nanti kita dapat jaminan masuk surga, sudah tidak usah terlalu mengikuti cara mereka. Karena cara yang sulit, yang susah ini dijalankan baru kita mendapat. Karena ajaran Sang Buddha itu memang lain dari yang lain, menekankan kita semua praktekkan. Karena agama itu cuma teori. Lalu bagaimana prakteknya ini kita tidak dijalankan, ya tidak ada hasil. Kalau teorinya kita tahu, jalannya diperbanyak, hasilnya juga banyak. Teorinya tahu, prakteknya sedikit, dapatnya juga sedikit. Jadi yang penting itu bagaimana setelah kita tahu, prakteknya diperbanyak, ditingkatkan, baru hasilnya lebih lumayan, kita dapatkan manfaat yang kita rasakan. Hidup ini kok tambah lama tambah indah, hidup ini tambah lama kok tambah tenang. Tapi kalau kita makin tua, hidup ini makin tua kok makin pusing ya pasti. Masih banyak yang dipikirkan kalau lihat mak kita, loh mak aku tuh makin tua makin cerewet. Nah, jadi mak kita itu stres. Kita juga nanti jadi mak juga. Kalau kita sama loh dengan mak kita, cuma pai-pai saja, sembahyang sudah pulang, katanya pulang, kurang ditasinya jadi wajar. Pikirannya kacau, pikirannya stres, yang diomongkan ngomong ini, ngomong sana, nggak ente-ente, nggak habis-habis, semuanya diomongkan, menunjukkan kekacauan pikirannya, ditunjukkan dalam ucapan dan kita lakukan. Nah dengan demikian inilah yang kita akan belajar melihat seperti mereka. Kita tidak mau seperti mereka, kita harus merubah caranya itu. Mak kita kan begitu, papa mama juga begitu. Sudah aku ikut aja, papa mama gimana, mak gimana, aku ikutin aja cara mereka. Kita nanti jadi mak juga mau doa ya, sama-sama bingungnya, sama-sama stresnya, sama-sama cerewetnya. Nggak ada perubahan di dalam perkembangan spiritual kita masing-masing. Akhirnya ya kita ini yang masuk surga itu cuma KTP-nya Nah itu 5 kekuatan ini harus dijalankan, dilaksanakan, dikembangkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mudah-mudahan mendapatkan kekuatan hidup lebih damai dan penuh kebahagiaan. Sehingga kekayaan batin kita peroleh dimanapun juga kita bisa ucapkan sadar damai, sehingga kita mampu menciptakan emisi positif setiap saat. Disitulah dikatakan kita menjadi manusia yang self-development, mampu mandiri, menciptakan surga yang nyata di dalam pikiran-pikiran positif. Itulah sumber kebahagiaan yang mampu kita kembangkan bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia sejak ini.